Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Hidayatul Azizah Sri Pertiwi, NIM A4208100090 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya akan membagikan sedikit cerita kegiatan saya saat KKL atau kuliah kerja lapangan yang dilaksanakan kurang lebih 3 bulan, mulai dari bulan November sampai bulan Januari tahun 2021-2022. Kegiatan awal KKL yaitu mengikuti pembekalan menggunakan aplikasi Zoom dengan memberitahukan tata tertib yang harus dilaksanakan selama melaksanakan KKL secara virtual serta pembagian kelompok. Nah, di sini saya mendapatkan kelompok 5 yang beranggotakan 12 orang dengan dosen pembimbing Ibu Dwi Astuti MPD. Lalu memberitahukan kegiatan apa saja yang akan berlangsung selama KKL. Selama KKL berlangsung ada 3 kali kuliah pakar dengan materi dan pembicara yang berbeda-beda yang dilaksanakan 3 minggu sekali. Nah, untuk kuliah pakar yang pertama disampaikan oleh Ibu Fitri Widianingsih yang merupakan dosen IKM Fakultas Kedokteran UNS, menjelaskan materi mengenai epidemiologi. Epidemiologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari dan menganalisis tentang penyebaran, pola, dan penentuan kondisi kesehatan dan penyakit pada populasi tertentu. Nah, untuk sejarah dari epidemiologi yang pertama ada Hippocrates yang menyatakan bahwa lingkungan berpengaruh terhadap penyakit. Lalu yang kedua ada John Snow, yaitu Bapak Epidemiologi yang menemukan penyakit kolera disebabkan melalui air, membuat peta, mencatat grafik orang yang meninggal karena kolera. Lalu ada epidemiologi modern. Epidemiologi modern ada epidemiologi deskriptif, epidemiologi analitik. Epidemiologi deskriptif merupakan penyebaran penyakit, mencakup orang, di mana dan waktu, siapa yang kena, di mana penyebarannya, dan kapan waktu penyebarannya. Sedangkan epidemiologi analitik merupakan hubungan sebab akibat antara paparan dengan terjadinya penyakit, mencakup faktor resiko dan penyebab penyakit. Epidemiologi sekarang tidak hanya berkaitan dengan penyakit. Sekarang kesehatan juga termasuk epidemiologi. Setelah Ibu Fitri Widianingsih menjelaskan materi mengenai epidemiologi, Ibu Fitri memberikan beberapa soal untuk melihat seberapa jauh pemahaman para mahasiswa setelah dijelaskan materi mengenai epidemiologi. Setelah kuliah pakar 1 selesai, para mahasiswa diberikan tugas studi pustaka sejarah pandemi dengan memilih satu dari berbagai penyakit yang sudah disediakan, yaitu ada lepra, malaria, TBC, flu Spanyol, cacar, demam tipoid, the Black Death, kolera, Voasia, HIV atau AIDS, SARS, yellow fever, Ebola, dan MERS. Sebelum dikumpulkan tugas tersebut, harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dosen pembimbing masing-masing, dapat melalui psikologi atau WhatsApp. Lalu untuk kuliah pakar yang kedua yang disampaikan oleh Ibu Lulus Susanti dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit, yang menyampaikan materi tentang vektor penyakit, salah satunya yang pertama mengenai definisi vektor. Vektor merupakan serangga yang dapat menularkan penyakit patogen dari penderita kepada orang yang lain. Lalu yang kedua ada jenis-jenis vektor. Jenis-jenis vektor ada mekanik dan biologi. Vektor mekanik merupakan serangga yang dapat menularkan patogen melalui bagian luar tubuhnya. Dapat berbahaya karena terkadang hewan tersebut hinggap di tempat yang lembab atau tempat yang penuh bakteri. Contoh ada kecoa yang dapat menyebabkan penyakit, salah satunya gangguan pencernaan dan alergi. Lalu ada lalat yang juga dapat menyebabkan penyakit, salah satunya yaitu disentri, kolera, dan tipus. Dan kutu busuk dapat menyebabkan penyakit iritasi.
Vektor biologis merupakan vektor yang dimana agen penyebab penyakitnya mengalami perkembangbiakan atau pertumbuhan secara bertahap. Contoh hewannya ada nyamuk, dapat menyebabkan penyakit, salah satunya yaitu malaria, filariasis, DBD, chikungunya, dan CE. Tungau juga dapat menyebabkan penyakit, salah satunya yaitu demam semak. Lalu ada pinjal, juga dapat menyebabkan penyakit, salah satunya yaitu pes. Dan tempat perkembangbiakan vektor DBD dan chikungunya terdapat pada bak mandi, ban bekas, bunga, dan sampah. Setelah kuliah pakar 2 selesai, para mahasiswa diberikan tugas membuat infografis mengenai vektor penyakit di lingkungan sekitar rumah dengan memilih salah satu hewan yaitu serangga, mamalia, moluska, atau ikan. Sebelum tugas dikumpulkan di psikologi dan Instagram, mahasiswa harus mengkonsultasikan terlebih dahulu tugas tersebut kepada dosen pembimbing masing-masing. Dapat melakukan konsultasi melalui psikologi atau WhatsApp. Kuliah pakar yang ketiga yang disampaikan oleh Bapak Saryanto dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu, yang menyampaikan materi mengenai peran tumbuhan sebagai imunomodulator, salah satunya yaitu yang pertama menjelaskan herbal dan obat tradisional. Herbal sendiri merupakan bahan atau produk dari tumbuhan dengan manfaatnya dalam pengobatan atau kesehatan manusia lainnya yang mengandung bahan mentah atau olahan dari satu atau lebih tanaman. Sedangkan obat tradisional sendiri merupakan bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, atau bahan mineral atau campuran dari bahan tersebut secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan normal yang berlaku dalam masyarakat. Adapun tahap pengembangan obat tradisional diantaranya yaitu jamu, obat tradisional standar, fitofarmaka. Selanjutnya adalah memberikan beberapa contoh tumbuhan imunomodulator, ada jahe, meniran, dan samiloto. Imunomodulator sendiri merupakan zat atau substansi yang dapat memodifikasi respon imun dengan mengaktifkan mekanisme pertahanan alamiah maupun adaptif, seperti mengembalikan ketidakseimbangan sistem imun yang terganggu. Lalu, menjelaskan bahwa alat yang bagus untuk menyimpan jamu yaitu menggunakan wadah yang terbuat dari gerabah atau keramik. Karena jika menggunakan wadah dari besi atau aluminium cukup membahayakan karena saat merebus wadah tersebut akan mengeluarkan kontaminan berupa zat besi dan aluminium. Kontaminan ini akan mencemari jamu yang sedang dibuat. Lalu menyampaikan bagaimana cara meminum godokan yang benar. Yang pertama, meminum dalam kondisi hangat. Yang kedua, yaitu 2 atau 3 kali dalam sehari, diminum 1 jam sebelum makan. Lebih baik diminum pada pagi dan sore hari dalam kondisi perut kosong agar lebih mudah diserap. Lalu, ada beberapa godokan yang hanya dapat diminumkan beberapa kali. Lalu, jamu diminum rutin. Yang terakhir, bila diminum sebagai komplementer, ada jarak minum dengan obat minimal 1,5 jam. Setelah kuliah pakar 3 selesai, para mahasiswa diberikan tugas membuat katalog digital mengenai tanaman sebagai agen imunomodulator dengan memilih beberapa kategori permasalahan pada tubuh. Di antaranya ada alergi, pernafasan, peredaran darah, pencernaan, dan agresi. Sebelum tugas dikumpulkan, para mahasiswa wajib mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada dosen pembimbing masing-masing, dapat melalui psikologi atau WhatsApp. Setelah dikonsultasikan, tugas tersebut dapat dikumpulkan di psikologi dan Instagram masing-masing. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama KKN berlangsung selama kurang lebih 3 bulan.
Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.